Halo semua, kembali lagi dengan Vivi Healing di sini. Kali ini aku akan menarik energi kalian ya, dan akan membacakan tentang perubahan hidup yang akan terjadi kepada kalian dalam waktu dekat ya. Namun ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Bisa jadi energinya terbolak-balik dengan seseorang yang berdealing dengan kalian. Ambil bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja, oke? Aku akan melihat energi kalian terlebih dahulu ya. Energi kalian saat ini. Magician and the Mirror. Broken Heart. Five Chakra, Archangel Gabriel. Yin Yang. First Chakra, Archangel Michael. Oke. Mungkin sebelumnya ada sebuah masalah yang terjadi dalam hidup kamu ya. Banyak orang-orang yang tidak menyukai ya, tidak menyukai kamu. Entah di sini orang iri di dalam lingkungan rumah kamu ya, lingkungan tempat tinggal kamu, atau bisa jadi di lingkungan pekerjaan kamu, dimana itu membuat beberapa masalah atau energi negatif ada dalam hidup kamu, yang dimana harusnya di sini kamu nggak boleh putus asa ya. Kamu harus tetap berjuang untuk melawan semua masalah yang terjadi dalam hidup kamu, dimana mungkin ada hasil yang tidak sesuai dengan harapan kamu. Misalkan tentang keuangan, ada hasil yang kamu dapatkan itu tidak sesuai ekspektasi kamu. Oke, di sini ada sesuatu yang terjadi mungkin tiba-tiba gitu ya, atau kalian gak nyangka banget bahwa semua ini bisa terjadi sama kamu gitu. Di sini meskipun kamu tahu ada orang lain yang kurang mengenakan ya, atau ada orang lain yang jelas-jelas kamu tahu tidak menyukai kamu, tapi di sini berhenti untuk menyalahkan orang lain. Tuhan ya, jika memang kita tidak ditakdirkan untuk memiliki masalah tersebut, Tuhan pun tidak akan merestui ya semua itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi jika memang kejadian itu tetap ada dalam hidup kita, mungkin memang ada sebuah rencana di balik itu semua gitu loh. Mungkin melewati orang yang tidak menyukai kita itu gitu. Jadi apapun itu kita harus syukuri ya. Bersikaplah untuk lebih bisa menerima, dan kalian harus bisa untuk bercermin ya. Kenapa aku bisa seperti ini? Jangan malah menyalahkan orang gitu ya. Misalkan kitanya ada bukan menyalahkan ini salah kamu gitu, enggak juga seperti itu, tapi setidaknya kita tidak membenci orang-orang yang mungkin udah menyakitkan dalam hati kita, tapi kitanya sendiri yang harus membuka mata dan bercermin gitu. Kenapa aku seperti ini? Oh, mungkin aku seperti ini gitu. Alangkah lebih bagusnya kita harus berdoa yang baik-baik aja ke dianya, dan biar semesta yang membalas semua perlakuan dia. Kita cukup fokus aja diri kita sendiri gitu, tanpa menyalahkan atau dendam gitu ya sama orang lain. Oke, ada sebuah energi di mana kamu merasa sakit hati banget di sini ya. Ada yang kecewa, sedih, bisa ditinggalkan oleh seseorang gitu ya, atau karena mungkin putus cinta atau apapun itu ya. Yang dimana energi kalian sakit hati banget di sini. Oke, dimana ini berhubungan tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan komunikasi. Bisa jadi komunikasi
tadinya ya ada sebuah komunikasi dalam hubungan kalian yang on off gitu ya, datang dan pergi, pasif atau sebagainya yang membuat kalian sakit hati. Bisa jadi seperti itu ya. Tapi di sini mungkin akan ada perubahan ke depannya tentang komunikasi ya. Oke, untuk kalian yang mendengarkan pembacaan ini, readingan kali ini, mungkin beberapa sedang menjalani koneksi twin flame, yin and yang, dimana hubungannya berat banget ya. Twin flame di sini nggak harus bisa bersama sih, bisa jadi kalian mungkin akan memiliki pasangan masing-masing, tapi koneksi kalian masih saling kuat satu sama lain gitu. Twin flame di sini memang sikap kalian atau sifat kalian itu kayak cermin gitu loh. Kadang kayak plus minus ya, langit dan bumi, malam dan siang gitu. Ada sesuatu yang berbeda banget, yang signifikan banget gitu ya, yang sulit untuk disatukan. Tapi seandainya bersatu itu ada sesuatu hal yang bisa seimbang dalam hidup kamu. Ada sesuatu kekuatan spiritual yang bagus banget gitu. Tapi makanya jarang banget untuk bisa bersama. Kadang twin flame hanya datang karena alasan tertentu gitu, nggak harus meski bersama. First chakra. Oke, chakra pertama tentang keseimbangan, dimana di sini kalian ya harus bisa menyeimbangkan pikiran dan perasaan kalian ya dalam hidup kalian. Jangan terlalu emosional, jangan terlalu baper, dan jangan terlalu ngikutin ego juga gitu loh. Terlalu logika nanti jadinya egois gitu. Harus stabil, harus seimbang agar akan ada perubahan yang datang untuk kamu. Oke. Aku akan melihat dari kartu tarot perubahan apa yang akan terjadi kepada kamu dalam waktu dekat. Queen of Pentacles, Justice, the Unknown card, the Magician, dan ada Six of Cups. Oke. Di sini kamu sudah mencoba untuk tetap kuat menjalani semua yang ada dalam hidup kamu saat ini ya. Dan kamu mungkin saat ini mencoba untuk menarik diri, berkontemplasi ya, mencari sebuah pencerahan atas jawaban dari permasalahan kamu, mencari solusi, berintrospeksi ya, dimana mungkin kalian ada sebuah tawaran yang datang untuk kalian, tapi kalian di sini masih bingung untuk memutuskan sesuatu hal. Diharapkan untuk kalian di sini jangan terlalu mendengarkan hasutan dari orang sekitar yang kurang baik ya. Harusnya di sini kamu bisa mengerti antara saran dan hasutan ya. Ada sesuatu yang sudah tidak membuat kamu nyaman di sini dan kamu ingin sekali pergi atau berpindah atau mencari sesuatu hal yang bisa membuat kamu nyaman. Tapi semua masih terasa abu-abu, dimana sesuatu ini berhubungan dengan sesuatu di masa lalu ya, dimana kamu ingin sekali mencoba untuk melupakan, move on dari seseorang di masa lalu yang kamu rasa sudah tidak ada timbal balik yang sesuai di hubungan ini ya. Yang ada kamu tersakiti ya, dan kamu merasa bahwa sudah tidak ada kebahagiaan dalam hidup kamu saat ini. Hanya sakit hati yang kamu dapatkan, dan semua ini harus bisa kamu akhiri dengan tegas. Oke? Perubahan apa yang akan terjadi ketika kamu bisa berintrospeksi diri
ya. Ketika kamu bisa memahami semua yang udah terjadi dalam hidup kamu, aku melihat untuk segi finansial akan ada pencapaian dari semua hasil kerja keras kamu. Tapi setelah kamu tidak menyalahkan orang lain, ya, meskipun kamu kecewa, sakit hati dengan perilaku orang lain, tapi ketika kamu melakukan hal tersebut, pencapaian-pencapaian dapat kamu dapatkan dengan mudah. Oke, kamu yang merasa sakit hati, akan ada sebuah perubahan di mana keadilan akan datang untuk kamu. Yang tadinya kamu merasa semua ini gak adil, kenapa harus aku, kenapa seperti ini, keadilan dari semesta akan datang untuk kamu. Untuk seseorang yang berdealing dengan kamu, tapi seseorang ini masih suka kebebasan, sehingga dia mungkin datang dan pergi, komunikasinya on off, dianya ngeghosting, bakal ada perubahan di mana mungkin akan ada komunikasi yang datang. Tapi aku belum melihat adanya energi yang benar-benar berubah dari dia. Karena apa? Kamu harus tetap waspada. Meskipun kamu merasa terkoneksi sama dia, tapi dia masih harus menyelesaikan karma-karma dia terlebih dahulu. Karena apa? Aku melihat dirinya masih menjadi seseorang yang manipulatif, sehingga jika kamu berdealing dengan dia dengan energi yang seperti ini, yang ada kamu hanya tersakiti sendiri. Oke. Seimbangkan sesuatu hal, meskipun kamu rindu dengan sesuatu di masa lalu, tapi kamu tahu kamu hidup di masa sekarang dan untuk tujuan masa depan kamu. Untuk sekedar mengingat, kangen, rindu di masa lalu, oke, wajar, tapi tidak untuk tinggal di masa lalu itu ya. Perubahan yang akan terjadi untuk kamu di sini. You are stronger than you know. Ya, yakin ya. Kamu adalah seseorang yang bisa melewati ini semua. Kamu adalah seseorang yang kuat dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ya. Yang tadinya mungkin kamu merasa putus asa, kecewa, ngerasa aku udah nggak kuat lagi menjalani semua ini gitu ya. Di sini akan ada perubahan mindset kamu, di mana kamu adalah seseorang yang kuat dan kamu harus mampu menjalani ini semua karena kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Oke, perubahan apa lagi? Family change. Oke, di sini karena ada justice ya, justice, sakit hati, bisa jadi ini berhubungan dengan perceraian sehingga ada perubahan jumlah keluarga kalian, atau bisa jadi yang kaliannya tadi hanya dimanfaatkan gitu ya, yang membuat kalian sakit hati, dimana seseorang ini mungkin akan bisa memberikan sebuah kepastian sehingga mungkin akan ada pernikahan. Jadi tergantung ya, yang udah menikah mungkin kalian udah nggak kuat lagi, entah jalur apa yang kalian pilih, bisa jadi justice, sesuatu yang berhubungan dengan pengadilan gitu, sehingga akan ada perubahan di keluarga kamu. Atau bisa jadi yang sakit hati tidak direstui, mungkin akan ada perubahan ya yang terjadi, dimana mungkin keluarga kamu berubah pikiran, bisa jadi seperti itu ya. Intinya ada sesuatu yang berhubungan dengan keluarga di sini. Oke. Volunteer, sukarela ya, ketika kamu bisa lebih pasrah, ketika kamu lebih ikhlas gitu ya, nggak terlalu mementingkan atau memikirkan seseorang yang masih ingin kebebasan itu ya, meskipun dia datang lagi gitu. Oke, maaf terjeda ya, ada lampu mati. Oke, di sini jika kalian bisa mengikhlaskan semuanya, maka semesta tidak akan membiarkan ya, tidak akan membiarkan, gak akan tinggal diam gitu loh, akan ada keadilan yang datang untuk kamu. Oke, apalagi perubahan yang akan terjadi dimana nanti kamu lebih bisa ikhlas gitu ya. Yang tadinya mungkin kamu ngerasa masih belum menerima, masih belum rela gitu loh, kayak apa ya, misalkan ada seseorang yang meninggalkan kamu masih kayak belum terima dengan semua yang ada, merasa kenapa sih padahal aku udah melakukan ini itu gitu. Mungkin kedepannya
kamu akan bisa menjadi seseorang yang lebih ikhlas lagi, lebih rela lagi dengan semua yang ada, dan yakin bahwa ketika kamu mengikhlaskan, ketika kamu bersyukur atas semua yang udah terjadi dalam hidup kamu, akan ada sesuatu yang lebih dan lebih baik lagi ke depannya. Oke? Wow, keren. Spiritual growth. Oke, akan ada pertumbuhan spiritual di mana setelah kamu bisa memaafkan seseorang yang sudah datang kepada kamu, ya, dan seseorang ini sepertinya selalu memanipulasi, ya, selalu memanipulasi keadaan, datang dan pergi sesuka hatinya dengan alasan, dengan drama dia, playing victim dia, dimana ini akan membuat kamu bertumbuh gitu loh. Kamu akan lebih mengenal spiritual, kamu akan lebih mengikuti intuisi kamu, tapi harus bisa melepaskan dan memaafkan dulu, ya. Oke. Decision, akan ada perubahan keputusan gitu ya, tentang sesuatu hal yang mungkin berhubungan dengan masa lalu, dimana bisa jadi masa lalu ini nggak harus seseorang, tapi bisa jadi tentang karir, ya, tentang pekerjaan, dimana kamu masih mempertimbangkan antara pekerjaan lama kamu dan yang saat ini kamu jalani gitu loh. Kadang kamu merasa kenapa sih kayak banyak penyesalan, ya, banyak penyesalan yang membuat diri kamu stuck di sini. Ya udah gitu, jalani aja ke depan gitu. Yang lalu oke, jangan terlalu yang gimana-gimana, tapi jadikan pelajaran berharga buat kamu, ya. Di sini akan ada sesuatu yang baru, apalagi tentang pekerjaan, dan itu akan merubah cara pandang kamu dan keputusan kamu tentang sesuatu, ya. Bisa jadi juga untuk percintaan, yang tadinya kamu masih mempertimbangkan antara sesuatu di masa lalu dan sesuatu di masa depan kamu, akhirnya mungkin kamu bisa mengambil keputusan dengan benar, ya. Mungkin kamu akan yakin bahwa nggak harus diratapi. Oke, sedih boleh, menangis boleh, tapi ya jangan terlalu berlama-lamaan di suatu kondisi yang stuck seperti ini. Sekali lagi, kamu hidup bukan di masa lalu, tapi kamu hidup di masa sekarang dan untuk tujuan ke depan. Oke teman-teman, makasih. Itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian, ya. Bye bye.